Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi muhkamil tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama yang kita hormati, guru kita yang mulia akhil kiram, Ustazuna Mahbub Bapak Kiai Syarif Rahmat mata'anallahu fi tuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Sama-sama yang kita hormati Akhil Aziz Sayyidul Fadil Syekh Ibrahim Al-Jailani mata'anallahu fi tuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Yang sama-sama yang kita hormati Habibuna Al-Habib Muhammad Al-Rifai mata'anallahu fi tuli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu guru kita memberikan satu materi, marilah kita membacakan beberapa salawat burdah pada junjungan kita Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama sebelum yang saya hormati juga keluarga besar PT First Logistik yang di bawah pimpinan guru kita Bapak Dr. Andes Haji Raden Adrian. Mudah-mudahan Allah dipelihara kesehatan badannya, dipanjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند غلول الحادث العمم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلوا عليه يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. Hadirin hadirat, mari kita dengarkan guru kita Bapak Kiai Syarif Rahmat yang akan memberikan kajian Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratus Syekh Ibrahim Al-Jalani, hafizakallah. Hamba-hamba yang dimuliakan, terutama keluarga besar Fis Logistik dan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga serta para peserta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian tafsir. Kali ini kita akan membahas tafsir surah Yunus ayat 62, 63 dan 64. Kebetulan pada hari ini alhamdulillah marhaban Syekh hadir di tengah kami Syekh Ibrahim Al-Jalani, cucu generasi ke-28 dari Syekh Abdul Qadir Jalani yang sedang berkunjung di Indonesia. Mudah-mudahan nanti beliau dari Lebanon ini. Setelah sedikit kajian saya nanti beliau akan memberikan ulasan terhadap ayat yang kita bahas pada hari ini. Dan tepat sekali tadi beliau membaca ayat di dalam salat maghrib juga, ayat yang munasabah bainama qara'ta fi salatil maghrib ma'a hadhil ayah lisa nabhasu anha fi hadhihi lailah an tafsiriha. Idzan nabda awalan thumma insyaallah anta ya Syekh بعدين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa cemas, tidak ada rasa cemas pada mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Tidak ada penggantian dalam kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itulah keuntungan yang besar. Hamba yang dimuliakan, kita sering mendengar istilah wali, namanya aulia. Kata wali sering kita gunakan apabila kita sedang kawinan. Biasanya kalau ada kawin, ada saksi, ada wali, ada mahar, ada dua orang saksi, dan ada ijab wal qabul fi nikah. Lafzul wali jadi musta'mal adatan fi nikah az-zawaj bas. Wala ya'rifuna ma'na al-wali wala ya'rifuna kalimat al-wali illa fi zawaj. Kebanyakan kita tidak mengetahui lafaz wali di luar itu. Tetapi makna wali itu sendiri adalah bagaimana qarib, dekat. Kenapa seorang waliullah disebut dengan wali Allah? Karena biasanya dalam pernikahan itu orang yang menjadi wali adalah orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan dia. Ketika seseorang disebut dengan waliullah berarti dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nasiruhu wa waliyuhu wa sayyiduhu wa huwa qaribun minhu. Artinya bahwa seorang wali itu adalah yang ditolong oleh Allah, yang dekat dengan Allah, yang senantiasa dekat dengan Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mereka ada dua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ini adalah ciri bukan fisik. Allah tidak bicara fisik di sini. La yaqulu Allah ta'ala ma qala ta'ala fi 'anil jasad wal jism wal badan inma yaqulu Allah ta'ala 'anil qalb. Al qulubiyah, tentang masalah-masalah kehatian itu. Satu masalah khauf, yang kedua al-huzn. Mal farqu baina khauf dan huzn? Al-khauf itu artinya adalah khasyah amma lam ya'ti ai bahasa kitanya itu rasa ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi, cemas atau khawatir. Sedangkan al-huzn itu adalah rasa tidak enak dalam hati, sedih karena ada sesuatu yang telah menimpa diri kita sendiri, menimpa diri kita. Nah, seorang wali tidak akan punya dua ini. Tidak ada dalam dirinya kecemasan menghadapi hari depan, dan tidak pernah tenggelam dalam kesedihan terhadap sesuatu yang menimpa pada hari-hari yang lalu, yang telah terjadi. Ini hanya terjadi pada wali-wali Allah. Ciri-cirinya itu. Apa yang akan terjadi hari esok, makan apa besok,
bagaimana besok, kumaha isuk, tidak pernah takut orang Sunda. Orang-orang kata orang Sunda, isuk kumaha, enggak ada. Kumaha isuk we. Ya. Dan yang kedua, tidak ada huzan. Huzan itu adalah rasa sedih, rasa tidak nyaman dalam hati karena sesuatu yang telah menimpa diri. Kehilangan uang, sedih. Kehilangan harta benda, sedih. Ketinggalan kereta, sedih. Tidak ada itu. Dari mereka tidak ada. Karena apa? Meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang telah punya iman, telah punya kepercayaan, telah beragama Islam, bertauhid pada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka sudah mampu mengendalikan dirinya, takwa. Artinya apa? At-taqwa itu adalah al-amalu bima amarallah wa tarku amma nahallahu anhu. Jadi yang namanya takwa itu adalah meninggalkan yang telah diperintahkan, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larang. Kita lihat dulu at-taqwa. Saya telah sampaikan bahwa semua ibadah yang diperintahkan Allah tujuannya adalah takwa. Misalnya, bahkan yattaqun. Takwa. Lihat. Hudan lil muttaqin. Siapa mereka? Al-iman bil ghaib. Yuqimuna shalah. Yunfikun. Infak. Jadi salat, infak, zakat, al-iman. Salat tujuannya adalah takwa. Salat supaya takwa. Ibadah salat itu tujuannya mengantarkan seorang hamba supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua juga adalah ini juga zakat. Az-zakah ujungnya takwa. Sekarang ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa itu juga la'allakum tattaqun. Ibadah puasa supaya kita menjadi orang bertakwa. Juga ibadah haji. Al-hajju asyhurul ma'lumat wa man farada fihi al-hajj fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala bil hajj wa ma taf'alu khayran Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Al-hajj takwa. Bahkan semua penegakan hukum juga adalah supaya kita meraih ketakwaan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi al-qisas kullu la taqwa. At-taqwa yasawul aqwa. Jadi ibadah. Wa hadza ma'na qoulihi ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum wa'budu la'allakum tattaqun. Jadi ibadah haji, ibadah puasa, ibadah salat, ibadah zakat semuanya adalah la'allakum tattaqun. Maka ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, kalau sudah sampai ini, masya Allah berat, baru naik menjadi waliullah. Jadi iman yang telah menggerakkan ibadah, lalu ibadah menggerakkan al-iman yuharriku jasadahu ila ibadah wal iman wal ibadah tuharriku qalbahu ila at-taqwa. Falamma wasalu ila taqwa faqad wasalu ila rabbih ta'ala wa yakunu wa kanu min awliya. Ini dia. Cirinya ada la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busyra tadi. Dapat kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Ada dua. Satu, busyra fil hayatid dunya, ru'ya manam. Jadi Rasul mengatakan innar risalah wan nubuwata qadin qata'at qala rasul ba'di wal nabiyya illa al mubasysyirat. Kerasulan dan kenabian telah selesai. Sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Illa mubasysyirat. Kecuali ada mubasysyirat, ya busyra. Apa itu? Ru'yal mu'min salih wa ya juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi seorang mukmin yang baik dan itu sebagian dari bagian kenabian. Dalam hadis Bukhari, ru'yal mu'min salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang baik itu 1/46 dari kenabian. Ru'yal mu'min salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau seorang wali itu, kalau Nabi dapat wahyu dari Allah, maka seorang wali biasanya hidayah fil manam. Manamatul awliya ka wahil anbiya. Kita apa namanya? Jadi hati-hati kalau wali mimpi itu kejadian.
banyak petunjuk kejadian di negeri kita di mana-mana itu biasanya seorang wali sudah tahu apa namanya, wa ya'rifuna ma sayaqau. Mereka sudah tahu apa yang terjadi besok. Rusa turu winara itu karena tidurnya. Yang kedua, fil akhirah juga ada busyra fil akhirah. Inilah makna dari firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah amanu. Ya kan? Summa taqaw tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat turun yubashshiruhum wa yusa'iduhum wa yansuruhum fi kulli umurihim. Jadi malaikat itu turun diperbantukan. Nanti orang memahami kadang-kadang memahami bahwa malaikat itu datang pas di akhirat, bukan. Tatanazzalu alaihim alla takhafu, la takhafu. La takhafu fid dunya. La takhafu fid dunya. Didampingi. La tahzanu fid dunya. Wa abshiru bil jannah. Berbahagialah kamu karena kamu akan masuk surga. Allati kuntum tu'adun. Nahnu, kata malaikat, nahnu, qalatil malaikah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Masyaallah, masyaallah. Wa ma'aka ya Syekh al-yawm awlafun minal malaikah. Awlafun malaikah. Wa qalu la takhafu la tahzanu. Masyaallah. Bersama beliau sama malaikat banyak di sini. Jadi belum sampai di sini malaikat sudah berjajar di depan. Tapi karena kita enggak melihat, udah percaya aja deh gitu aja. Tanazzal malaikat, apa katanya? Lu jangan takut, ame gue. Jadi orang yang sudah bertakwa itu malaikat bilang, cuma kita nggak dengar. Maka dia tidak pernah cemas menghadapi hadapan. Ada corona biasa saja, COVID biasa saja. Wala tahzanu, tidak pernah tenggelam dalam kesedihan apa yang terjadi. Karena apa? Wa absyiru bil jannah. Jadi malaikat itu turun mengawal kita. Apa artinya? Kalau ada orang yang di rumah kita menjaga keamanan, terus di rumah kita ada yang rewangin pekerjaan kita, namanya apa itu? Dua. Khadim, ya, polis. Jadi polisi dan pembantu. Dari sinilah kemudian saya memahami bahwa ada khadam dari kalangan malaikat. Khadim minal malaikat. Yakhdimunana, membantu kita semua. Takhdimuna. Jadi nanti kalau orang baca ayat ini ada khodamnya, itu maksudnya malaikat. La minal jinni bas. Tidak hanya dari golongan jin, tapi juga dari malaikat. Berarti kita sekarang sudah punya khodam sebetulnya. Sekarang malaikat sedang melayani kita semua. Menghibur kita, mengawal kita. Makanya banyak orang-orang seperti Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah akan khutbah Jumat, beliau ditembak dari jarak dekat, tidak kena. Itu pelurunya bukan malaikat dibalikan. Oleh malaikat dimencongkan ke sebelah kiri atau kanan, ya kena orang lain. Padahal di sampingnya dia mau khutbah. Dan ketika khutbah Jumat, dia mengatakan, saya tidak takut dengan ini, karena kalau saya mati, saya bertemu dengan Rasulullah, saya bangga. Nah kalau aku mati ketika khutbah, saya bertemu Rasulullah. Dan itu cita-cita seorang muslim. Memang muslim sudah boleh nantang perang, tapi kalau mati di medan syahid, itu cita-citanya. Nah itulah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah, tidak ada revisi dalam kebijakan Allah. Maaf ya revisi. Tidak ada revisi, tidak ada penggantian, tidak ada perpres baru, tidak ada. Sudah begitu. Dzalika huwal fawzul azim. Siapa yang di dunia tidak pernah sedih, tidak pernah cemas, dan di akhirat dakhalal jannah, al fawzul azim. Sudah selesai. Enggak ada gunanya kita mal katsir, maafi masyaallah, ma'an katsir. La ma'na li mal katsir wala li azwaj katsir. La ma'na illa idza dakhala bihi bihim biha al jannah. Kecuali jika harta itu mengantarkan kita masuk dalam surga. Jadi inilah tafsir singkat dari dua ayat ini. Nah, teman-teman fusogistik nggak usah cemas. Misalnya ada pengurangan, santai aja. Sekarang kok kerjanya di rumah misalnya cuma separuh, malah enteng banyak ketemu sama istri. Selama ini kan nggak pernah ketemu istri, ketemu juga paling pulang terus marah-marah kan gitu, atau dimarahin kan gitu. Jadi sekarang kita sudah ya kayak Ustadz Reza juga begitu, kalau pulang ke malam ya malah sama bininya kan asegap, tahu sendiri kan. Baik, saya kira ini dari saya nggak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan kita semua menjadi wali-wali Allah, dan kalau tidak semoga kita bertemu naltaqi auliya Allah, ya, bertemu dengan wali Allah. Saya suka ingat itu bait syair. Bimuhidin khalisna
من البلوى يا الله من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عسى نحظى بفضل الله. Satu baitnya bimuhyiddin. Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qadassallahu bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Itu kita sudah biasa dari dulu, kalau lagi sedih-sedih malam hari nunggu orang tidur, kalau orang tidur kita baca, kalau masih melek jangan, nanti terganggu dan keenakan dong ya. Nah itu main apa namanya istighosah. Nastaghitsu bi haqqi Syekh Abdul Qadir Jilani qadassallahu. Wah, ini kafal ya teman-teman. والأولياء. تفضل يا شيخ. هذا نحن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين. سيدي الشيخ الفاضل جزاكم الله خيرا وجعل منكم إن شاء الله الذرية الصالحة خلفكم إن شاء الله الطلاب والطلبة والعلماء العاملين إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم نخبة من العباد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من بين خلقه كما اصطفى الأنبياء وكما اختار الرسل اختار الأولياء. نفعنا الله بهم أجمعين. والولاية تأتي باتباع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به الله عز وجل، أولا من الفرائض وثم من النوافل. تفضلوا. Setelah mengucapkan salawat dan salam, Syekh Ibrahim Al-Jilani menjelaskan bahwa layaknya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali pun demikian. Dipilih untuk menjadi pemimpin para umat-umatnya tentunya setelah diutusnya nabi. Kemudian wali-wali tersebut ditentukan adalah pertama dengan cara bagaimana wali tersebut mengambil syariat. Artinya ketika wali-wali tersebut sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka itu pasti dipastikan kewaliannya tersebut adalah kewalian yang يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقسم العباد إلى ثلاثة أقسام. منهم ظالم لنفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا الذين سابق بالخيرات بإذن الله هم من الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. Allah membagi hamba-hambanya menjadi 3 kelompok.
Pertama, mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kemudian mereka yang muqtasid, yang berada di pertengahan, dan ada juga yang sabiqun bil khairat, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya dengan izin Allah. Semua tersebut sebagai bentuk gambaran bahwa dalam manusia tidak akan lepas dari 3 kelompok. وصفة السابق بالخيرات تكون كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. يكون هذا في مقرب من الله سبحانه وتعالى. كيف يتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ وهو الفاعل للواجبات والمستحبات والتارك للمحرمات والفاعل للواجبات والتارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات، يعني يترك المباح خيفة أن يقع في الحرام. Sabiquna bil khairat, di ayat lain Allah menjelaskan yaitu orang-orang yang didekatkan atau al-muqarrabun. Sabiquna ulaika al-muqarrabun. Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib, juga pekerjaan yang sunnah, dan mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang, muharramat, juga yang dimakruhkan, dan bahkan sesuatu yang diperbolehkan karena takut hal tersebut bisa membawa kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan. وعندما العبد يترك المحرمات فهذا تقوى، وعندما يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى من كما قال سيدنا الشيخ الصلاة والصيام والحج، فكل هذا من التقوى. وإذا ترك العبد شيء مباح خيفة أن يقع في الحرام فهذا هو قمة التقوى. تفضل. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, maka itu merupakan suatu ibadah dan suatu ketakwaan. Tapi ketika seorang tersebut meninggalkan yang diperbolehkan atau mubah karena takut jatuh kepada sesuatu yang diharamkan, maka itu sesungguhnya adalah nilai inti kimah dari takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول: لا خوف ولا حزن للأولياء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه صفات الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم مقتصد. الذين ظلموا أنفسهم أيضا يوم القيامة يكونون فيهم هم وحزن، يكونون في هم وحزن. وعندما يتعطف الله عز وجل عليهم ويدخلهم الجنة برحمته لأنهم قالوا لا إله إلا الله موقنين بها، يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تفضل. Ketika Allah menyifati para wali dengan sifat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang tidak ada ketakutan dan tidak pula ada kesedihan bagi mereka, maka sesungguhnya ini sebagai bentuk penggambaran bahwa nanti di akhirat pun ada beberapa orang yang akan mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam hatinya masih ada keimanan, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga masuk surganya seseorang itu dengan rahmat Allah murni. هؤلاء الذين سبقون للخيرات فيدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بدون حساب، بدون حساب. ولذلك قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يدخلون الجنة بدون حساب، وهم الذين قال فيهم حديث الله سبحانه وتعالى الحديث القدسي الذي قال على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما يتقرب إلي عبدي بما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه،
في الحياة الدنيا وإن استعاذني لأعيذنه. Kelompok ketiga, sabiquna bil khairat. Ini mereka orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Kemudian Syekh melanjutkan bahwa hadis Nabi, hadis qudsi ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang mutaqarrab kepada Allah dengan kewajiban, kemudian ditambah dengan nawafil, kesunahan-kesunahan, maka seakan-akan Allah akan menjaga pandangannya, gerak tangannya, gerak kakinya, dan semua ucapannya pun akan dijaga oleh Allah, sehingga segala sesuatu yang keluar dari dirinya tidak keluar dari koridor yang Allah tetapkan. Dan ketika orang tersebut meminta, pasti akan dipakai. فعندما يكون الرجل جوارحه كلها بتقدير الله عز وجل وبحمى الله عز وجل، فحينها يصبح كل أعضاءه وكل جوارحه تمشي بأمر الله وبنور الله، فيكون حينها من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. Syekh Ibrahim menegaskan kembali bahwa ketika wali tersebut sudah melakukan perkara wajib dan sunnah, maka semua anggota tubuhnya tidak akan lepas dari yang namanya pandangan naungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga laku tingkahnya tidak akan terkena sedikit pun kesedihan, tidak pula juga huzn, ketakutan. ونحن نرى في أسيادنا العلماء أنهم فيهم رؤية في وجوههم رؤية الأولياء، لأنهم سخروا وقتهم ومالهم وعيالهم في خدمة العلم وفي خدمة تفسير القرآن الكريم وفي خدمة الطلاب الذين هم يحتاجون من تعب ومن سهر ومن خدمة حتى يكونوا قد أوصلوا لهم الرسالة التي علمهم إياهم أجدادهم وأجداد أجدادهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ورثونا العلم لا يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، وبذلك نكون إن شاء الله تعالى من الفالحين والفائزين، ونكون إن شاء الله في رتبة الأولياء، وأن يجمعنا بهم. نحن لا نصف أنفسنا، نحن خدم عند الأولياء وعند العلماء وعند أهل العلم وأهل الكتاب وأهل السنة، ولكن دائما من أحب قوما حشرهم الله معهم. تفضل. Syekh menjelaskan bahwa Syekh melihat sosok kewalian Abi karena Abi menjadi khadim ilmu, khadim tafsir, dan meluangkan semua waktunya, sebagian besar waktunya untuk keilmuan, yang mana ilmu tersebut nanti digunakan untuk dakwah, dan hal tersebut insya Allah akan menjadi sebab minal farihin fid dunya wal akhirah. Kemudian saya juga menjelaskan kita tidak berarti menentukan bahwa seorang ini wali atau kita merasa diri wali, tapi kita khidamul نحن نخدم في خدمة الأولياء والصالحين والعلماء. Jadi pelayan para wali, para ulama, dengan harapan hal tersebut bisa menarik kita supaya kita termasuk dari hadis Nabi, yuhsyarul mar'u man ahabba. Nanti kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintainya para alim, para aulia, para ulama, insya Allah kita akan dibangkitkan. Dan tentunya Abi dengan semangat dakwahnya, semoga ini termasuk dalam bentuk tersebut, sehingga nanti dikumpulkan dengan para kakek-kakeknya, para guru-gurunya yang sanadnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. وفي الختام أقول هذا القول الذي قاله سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على وجه الماء ثم انظروا إليه من خلال الشريعة، فإذا كان فيه خلل من أمر الشريعة فاضربوا به عرض الحائط، فإنه ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يفسر أنه العلم والعلماء والأولياء كلهم يصل إلى مبتغاهم بالكتاب والسنة،
وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syekh menutup pembahasan kali ini dengan perkataan Imam Syafi'i, jika kalian melihat seseorang yang bisa terbang di langit tanpa pakai pesawat, atau bisa berjalan di atas air, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka darbu fil haid. Jadi, نعم خلاص هذا لا ينفع. nggak usah diperdahului. هذا شعوذة، هذا يكون ini sihir. نعم. إذا كان انظر، لأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهكذا الزكاة والصوم ومعاملة الناس وخدمة العلم، هذا رجل يكون فيه مبشرات أهل الولاية. أما إذا كان رجل هذا لا يصلي ويقول أنا أصلي في الكعبة وأنا أصلي في قدس، هذا يكون أعتذر، هذا يكون في نفاق والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم منه. Jadi ingin menjelaskan bahwa yang namanya ulama dan wali, atau wali, kita sering keliru dengan ta'rif wali. Misalnya wali itu adalah seorang yang mempunyai khariqul 'ada saja, bisa terbang, bisa macam-macam. Tapi kalau kita ingin membuktikan itu wali benar atau tidak, maka cukup lihat aja apakah orang tersebut sesuai dengan syariat, artinya dia sholat tidak sesuai. Kalau misalkan sesuai dengan syariat, maka pastikan dia itu. Karena yang namanya ulama dan aulia itu adalah sumbernya satu, sama-sama Al-Quran. Tapi kalau misalnya ada yang mengaku dia wali dengan berbagai alasan, dengan berbagai sulapnya yang dia keluarkan, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, laku lampahnya, tidak melakukan ibadah-ibadah yang diperlukan, sudah tinggalkan. Karena kita kenal yang namanya sihir pada zaman Fir'aun pun banyak. لو أردنا أن نتكلم بمجال الأولياء والعلماء احتجنا إلى أيام وشهور ربما، فنكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محبين لأوليائه، محبين لعلمائه، ومحبين لمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا، واجعلنا محبين لأولياء الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واحشرنا معهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، اللهم بارك هذا المكان يا أرحم الراحمين، اللهم بارك هذا المكان الذي فيه البركة والسكينة والطمأنينة التي نشعر بها في قلوبنا، التي تعج في كتب السنة والسيرة والقرآن وتفسير القرآن الكريم، وتحيطنا وتحفظنا. اللهم اجعل منهم البركة ومن ذريتهم يعملون الصالحات ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم اجعل منهم وفيهم الذرية الصالحة. آمين. كل من حضر هذا المكان وجعل فيه معروفا وإلى أصولهم وإلى فروعهم وإحسان إلى يوم الدين، اللهم انفعنا بهم أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا أمسينا منك بنعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل صلاتنا وذكرنا وحديثنا يا أرحم الراحمين، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك أننا اجتمعنا على حبك، لا نريد دنيا ولا شيء من متاع الدنيا إلا رضاك يا أرحم الراحمين، ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة جدنا قطب الغوث سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى سيدنا الشيخ سعيد الكحيل رحمة الله عليه، وإلى سيدنا الشيخ عمر الدهيبي الجيلاني رحمة الله عليه، وإلى سيدنا الشيخ محمد علي الدهيبي الجيلاني قدس الله سره ورحمه الله، وإلى مولانا وسيدي وأستاذي الشيخ أمين رحمة الله عليه، وإلى صاحب هذا المكان وأسيادنا وأسيادكم ومشايخنا ومشايخكم، نهدي لهم مثل ثواب سورة الفاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والله تعالى أجل وأعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Sekali waktu Robi Adawi ditanya, wahai Ibu, adakah engkau mencintai Rasulullah? Dia menjawab, aku sangat mencintai Rasulullah.
Tapi hatiku cuma satu dan telah kuserahkan hubbi untuk Allah. Engkau benci setan, aku sangat benci dengan setan. Tapi di hatiku sudah tidak tersisa lagi karena sudah ada cinta semuanya. Sehingga aku tidak sempat benci siapapun juga. Seorang wali Allah adalah orang-orang yang di dalam dirinya hanya ada cinta. Ketika dia menyaksikan orang yang bermaksiat, memang dia harus benci dengan maksiatnya. Tapi orangnya harus dicintai. Ketika ada orang yang jahat, dia harus benci dengan kejahatannya. Tapi orangnya harus dicintai. Al-hubbu fillah. Ini Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, hamba Allah, puncak dari kemuliaan itu adalah rahmah. Rahmah. Makanya Allah mengatakan ayat pertama dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahmah. Hamu man fil ardi yarhamu man fis sama'. Yang sudah cinta pada Allah maka dia akan menyayangi semua yang di bumi. Semua dikasih sayang. Tidak ada yang dibenci. Kalaupun dia membenci seseorang, sebetulnya yang dibenci adalah penyakitnya. Dia potong tangannya karena ada penyakit yang tidak mungkin dibiarkan kalau biarkan akan menjalarnya. Kalau dia kemudian pukul orang itu karena ada sesuatu yang menempel pada dirinya. Semuanya di ajil rahmah wal mahabbah. Alhamdulillah wal rahmah di khalqillah. La ilaha illallah. Sekian sekira syukuran jazilah wa jazaa ya Syekh. Jazakumullahu ilman wa nuran wa محمد إن شاء الله تعالى يكون لنا إن شاء الله بقية في العمر إن شاء الله يجمعنا بهذه الأوجه الطيبة ونكتسب منكم العلم والمعرفة والنور آمين يا رب العالمين. Khusus logistik berkah teman-teman waktu tidak datang, insya Allah keberkahan dari Syekh Ibrahim sampai pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqh ila kama tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Al-Quran yang disampaikan oleh guru kita Bapak Syekh Rahmat dan disambut dan dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Hilali. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan manfaat untuk kita semua dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bekal nanti di akhirat. Dari kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan